Shalom adik-adik, apa kabar? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Kita bersyukur pada Tuhan, kita berterima kasih atas penyertaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, di mana kita sudah diizinkan untuk masuk ke minggu ke-1 di bulan Februari ini. Ya, kita dengan penuh semangat, kita dengan penuh antusias, dan juga penuh kerinduan kepada Allah. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam saat teduh. Amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, akan mendengarkan panggilan beribadah. Ayat panggilan beribadah diambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 3. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Dengan tetap berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu dengan judul Ku Nyanyi Haleluya. Mungkin lagu ini agak asing, tapi kita boleh bersama-sama ya, adik-adik semua yang sudah bisa, kita nyanyikan bersama. Ku Nyanyi Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita mau datang untuk menyembah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Dia ada bersama dengan kita. Tak usah takut, tak usah bimbang, dan tak usah cemas. Karena pada waktu kita lemah, Tuhanlah kekuatan kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah
kita akan masuk dalam doa pembukaan. Bapa kami yang bertata di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul bersama-sama, untuk menyembah Engkau, memuji dan memuliakan Engkau. Biar Engkau persiapkan hati kami Tuhan, untuk mengikuti ibadah, biarlah persembahan ibadah kami ini boleh berkenan di hati Engkau. Berkati kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk adik-adik. Kita akan baca Mazmur 51 ayat 3-5, ayat pengakuan dosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Mari kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala keberdosaan kami, ampuni ya Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat selama 1 minggu ini, baik melalui pikiran, perbuatan, tingkah laku, tutur kata. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami, Engkau menyucikan kami, supaya kami boleh dilayakkan untuk datang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah Efesus 1 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Oke adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagi pujian syukur, yaitu dengan judul Ku Bersyukur Bapa. Lagu ini juga mungkin masih asing, tapi biarlah kita boleh bersama-sama menyanyikannya. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita nyanyikan satu kali lagi ya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Pengumuman persembahan bisa kalian titip ke papa mama atau mencoba mentransfer sendiri, bisa via OVO ataupun GoPay, Dana dan lain-lain dengan scan QR kode yang ada di sini. Ayat persembahan Lausa ambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu, yaitu Allah Mengerti, Allah Peduli. Ya, ini merupakan tema dari bulan Februari ini. Lausa ambil lagu ini karena kita merasa bahwa di dalam melewati suka dan duka kehidupan, terutama dalam masa pandemi yang sudah hidup berdampingan dengan kita 1 tahun lamanya, bahkan kita tidak tahu sampai kapan wabah ini akan berlalu. Ya, tentu mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, apakah Allah peduli? Apakah Allah mengerti akan kesulitan kita? Ya, Allah peduli, Allah mengerti. Biarlah lagu ini boleh menguatkan kita. Terjadi, mengapa kau harus terjadi? 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 Meng
mari kita masuk ke doa syafaat. Kita bangkit berdiri. Yang pertama, mari kita bersama-sama berdoa agar kita tetap rindu firman Tuhan, kita tetap bersemangat baca Alkitab, bahkan kita boleh ikut serta dalam program baca Alkitab tahun ini. Yang kedua, kita berdoa untuk vaksin Sinovac yang sekarang sedang didistribusikan oleh pemerintah, agar vaksin ini adalah vaksin yang tepat dapat diterima oleh rakyat Indonesia, agar pandemi COVID-19 ini boleh cepat berlalu, kita diberikan tetap kesehatan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, Tuhan, kami datang dengan penuh harapan kepada Engkau Tuhan, karena Engkau adalah satu-satunya harapan kami. Biarlah Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami, kerinduan kepada kami untuk senantiasa belajar akan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab, bahkan kami boleh ikut dalam program daripada gereja untuk bersama-sama membaca firman Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pandemi ini, untuk wabah COVID-19 yang masih merajalela di bumi Indonesia ini dan juga di seluruh muka bumi. Tuhan tolong untuk pemerintah Indonesia yang sedang mendistribusikan vaksin Sinovac ini, agar vaksin ini boleh bermanfaat, boleh diterima oleh rakyat Indonesia. Kami mohon ya Tuhan supaya pandemi ini boleh cepat berlalu dan kami boleh tetap diberikan kesehatan. Kami semua berharap hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, silakan duduk adik-adik. Saya akan membacakan pengumuman, yaitu pelayan pada tanggal 14 Februari minggu depan. Sebagai liturgis MC Lause Timi, dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Lause Denis dengan Zoom. Firman Tuhan, nas yang akan kita ambil hari ini, mari kita buka sama-sama Keluaran 15 ayat 2. Keluaran 15 ayat 2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ya Allahku yang kupuji. Kupuji Dia. Ya Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu sebagai persiapan kita, bagaikan bejana siap dibentuk. Bejana siap dibentuk, demikian
mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Laususela. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, di minggu lalu Lause Mingming sudah menjelaskan kitab Keluaran bagian pertama, yaitu di pasal 1 sampai dengan 18. Yang diceritakan di situ bagaimana Allah menolong umat Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Di situ Tuhan menulahkan 10 tulah kepada bangsa Mesir untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Sampai akhirnya Tuhan menolong bangsa Israel melewati Laut Teberau, dan disitulah Allah mengalahkan Firaun. Nah, pada minggu ini kita akan membahas lebih lanjut masih di kitab Keluaran, yaitu di pasal ke-19 sampai ke-40. Nah, di sini cerita ini dimulai dengan bagaimana Musa menggiring bangsa Israel menuju ke Gunung Sinai. Nah, disitulah Allah memulai perjanjian dengan bangsa Israel. Sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai pembahasan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, sungguh ya Bapa, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu sehingga kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan, saat ini kami datang, Engkau yang boleh tolong pimpin hati, telinga kami, supaya kami bisa dapat mendengarkan firman dengan baik ya Tuhan. Dan Engkau yang saja yang boleh berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Ya, oke. Jadi teman-teman, pada Keluaran pasal ke-19, kita bisa melihat bahwa Allah itu mengundang bangsa Israel untuk masuk ke dalam sebuah hubungan perjanjian. Nih, jadi di dalam pasal 19 itu Allah mengundang sekali lagi ya bangsa Israel untuk masuk ke dalam sebuah hubungan perjanjian Allah. Di mana hubungan perjanjian ini dimulai yaitu di Gunung Sinai. Nah, kalau teman-teman ingat di dalam kitab Kejadian, jadi Allah itu telah berjanji melalui keluarga Abraham bahwa Tuhan akan memberikan berkatnya kembali kepada bangsa-bangsa. Di sini kita menemukan momen kunci di dalam alur Alkitab. Karena melalui kejadian di kaki gunung, ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak pernah melupakan janjinya kepada Abraham. Dan bahkan Tuhan memberikan ekstra berkat loh. Kalau teman-teman baca di pasal 19, Allah tuh berkata bahwa jika umat Israel mematuhi syarat-syarat perjanjiannya, maka mereka akan sungguh-sungguh dibentuk oleh hukum-hukum pengajaran dan keadilan Allah yang akan membuat mereka menjadi sebuah kerajaan imam. Mereka akan menjadi wakilnya Allah dan menunjukkan kepada dunia seperti apa sih Allah yang mereka sembah itu. Nah, tentunya umat Israel sangat bersemangat nih menerima tawaran itu. Allah menempatkan dirinya di atas Gunung Sinai dalam rupa awan, petir, dan guruh. Musa naik ke atas Gunung Sinai untuk mewakili bangsa Israel. Dan Allah memulai dengan memberi aturan-aturan pokok perjanjian yang kita kenal selama ini dengan sebutan 10 perintah Allah. Biasanya kalau kita di ibadah umum, itu 10 perintah Allah akan kita bacakan ya di dalam kebaktian umum. Nah, itu tuh ada, yaitu di Keluaran pasal ke-20. Jadi dari 10 perintah ini semacam itu kesepakatan dan atau perjanjian antara Allah dan umat Israel. Bagaimana sebagai umat Israel itu harus hidup dan saling berhubungan dengan Allah. Jadi setelah pasal 19 itu Allah mengundang bangsa Israel untuk melakukan perjanjian, di pasal 20 Allah memberikan 10 perintah Allah. Kemudian di pasal 21 sampai dengan ke-24 muncul tuh serentetan perintah-perintah tambahan lainnya yang menjelaskan lebih rinci tentang 10 perintah Allah itu. Jadi di dalam, kalau teman-teman sudah baca, teman-teman harusnya sudah baca ya di pasal Keluaran ayat ke-19 sampai ke-24 ini,
Nah, judul-judul perikopnya tuh adalah orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan dan peraturan tentang kebaktian, ada peraturan tentang hak budak Ibrani, ada peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia, ada peraturan tentang jaminan harta sesama manusia, ada peraturan tentang dosa, tentang orang-orang yang tidak mampu, dan berbagai-bagai peraturan-peraturan lainnya. Nah, jadi intinya aturan-aturan ini itu mengatur cara ibadah umat Israel, tentang keadilan sosial, lalu bagaimana mereka hidup bersama, dan semua ini membantu bangsa Israel menjadi bangsa yang penuh keadilan dan kemurahan hati yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain pada saat itu. Nah, Musa menuliskan seluruh hukum ini, lalu dia membawanya turun kepada umat Israel yang ada di bawah kaki Gunung Sinai. Nah, bangsa Israel otomatis langsung mereka semangat dong. Iya Tuhan, kayak kita mau, kita akan mengikuti seluruh perintah Tuhan. Jadi ketika mereka sudah setuju dengan perintah-perintah Tuhan ini, Allah bilang lagi nih ke Musa, kalau Tuhan ingin hadiratnya kudus, yang kudus ilahi dan baik itu juga turun dan tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, teman-teman ingat ketika Adam dan Hawa di Kejadian, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang hilang adalah akses menuju hadirat Allah. Jadi hubungan manusia kepada Allah terputus, sehingga manusia tuh tidak bisa dapat berkomunikasi secara langsung dengan Allah. Karena apa? Karena Allah itu Allah yang maha kudus, sedangkan manusia penuh dosa. Kudus dan dosa tidak bisa menjadi satu. Oleh karena itu, ketika manusia berdosa, akses atau hubungan antar relasi yang tadinya damai ini, yang tadinya intim antara Allah dan manusia itu hilang. Nah, namun pada saat itu, melalui keluarga Abraham, ternyata hadirat Allah itu dapat kembali diakses melalui hubungan perjanjian yang Tuhan inisiasikan ini, teman-teman. Jadi pertama-tama dengan bangsa Israel, nanti dan kelak hingga seluruh bangsa di dunia, salah satunya bangsa Indonesia ya. Nah, jadi di sini kita ingat kalau Tuhan yang mulai mengundang. Jadi manusia tidak akan pernah bisa buat perjanjian dengan Allah tanpa Allah itu sendiri yang berinisiatif. Jadi ingat teman-teman, Allah yang berinisiatif mengundang bangsa Israel untuk masuk ke dalam hubungan perjanjian. Tujuannya apa? Supaya manusia itu dapat mengakses kembali hadirat Allah. Nah, kemudian setelah sampai di pasal 19 sampai ke 24, kita masuk ke pasal ke 25 sampai dengan ke 40. Nah, di sini dijelaskan, jadi Tuhan tuh semacam kayak bilang ke Musa, kamu buat kemah, jadi kayak kemah suci di sini di mana Tuhan itu bisa datang ke sana. Nah, itu disebut dengan tabernakel. Jadi kalau secara rangkuman pasal 25 sampai 40 itu adalah blueprint desainnya tabernakel. Nah, blueprint aku nggak akan tampilin lagi tabernakel itu seperti apa. Kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa buka HP-nya untuk browsing tabernakel atau kalau Inggrisnya Tabernacle of Moses. Nah, di situ aku juga kemarin sempat searching jadi di YouTube. Itu tuh udah ada teman-teman. Jadi benar-benar di negara Israel nih sekarang itu ada replika tabernakel di Timnah Park, dan dia itu posisinya di Israel Selatan. Teman-teman bisa dilihat di YouTube, itu semuanya persis udah serupa dengan apa yang menjadi gambaran di Alkitab. Jadi dari situ ada semacam jadi kemah, ada luarnya itu ada semacam kayak ditutupin kain-kain gitu. Nah, di dalamnya tuh ada kemah, terus di luarnya tuh kayak ada semacam kayak untuk bakar korban bakaran gitu. Jadi aku lihat di sini nih ya. Jadi ada pelataran luar dengan sebuah altar, di tengah-tengahnya ada sebuah kemah yang memiliki ruang tengah sama ruang dalam. Nah, di dalam ruang dalam itu yang namanya ruang Maha Kudus. Di dalam ruang Maha Kudus itu terdapat sebuah kotak emas yang disebut dengan tabut perjanjian. Nah, ada keruk-keruk di atasnya, itu adalah pusat kehadiran Allah. Ingat ya teman-teman, teman-teman bisa searching atau di YouTube itu semuanya ada. Nah, jadi tuh
yang bisa, jadi ini di dalam tabernakel ini itu kan ada kemahnya. Nah habis dari kemahnya ada ruang tengah sama ada ruang dalam lagi kan. Nah nggak bisa sembarang orang itu masuk ke dalam sampai ke ruang maha suci. Jadi yang bisa masuk sampai ke ruang maha suci itu cuma imam besar. Nah jadi imam besar itu pun jadi pada saat itu karena apa, yaitu yang aku bilang tadi, Allah itu kan super suci, jadi kayak Allah tuh maha suci, udah tidak bisa bercampur dengan manusia yang penuh dosa kan. Jadi hanya ada orang pilihan Tuhan, yaitu imam besar yang boleh masuk sampai ke dalam ruang maha suci. Jadi di saat itu pun karena tidak boleh ada orang selain imam besar itu masuk ke dalam ruang maha suci, kalau ada imam besar masuk, mereka akan diikat pinggangnya gitu ya sama tali. Terus kalau teman-teman tahu juga di bajunya, jadi di dalam Alkitab ini juga ada dijelaskan mengenai pakaian imam besar dan imam biasa gitu ya. Imam besar ini mereka jadi kayak semacam di ujung bajunya itu ada semacam lonceng kayak bel-bel gitu. Jadi itu sebagai pertanda juga ketika imam besar itu masih hidup, masih jalan-jalan gitu ya. Berarti bunyi-bunyi kan. Tapi kalau ketika nggak bunyi lagi, jadi orang di luar bisa kira-kira ini masih hidup atau enggak ya. Nah kalau misalnya benar-benar mereka curiga nih, wah udah nggak ada suaranya, bisa jadi imam itu mati kan, sudah meninggal, ditariklah jadinya dari luar oleh para imam itu. Kalau untuk memastikan apakah imam besar itu masih hidup atau enggak. Nah jadi sampai sesuci itu. Nah terus teman-teman juga bisa cari di googling juga ya, googling YouTube bagaimana pakaian imam. Aku kemarin waktu ikut persekutuan doa di hari Rabu kan, di situ Muse Saubun ada kasih gambaran tuh bagaimana pakaian imam. Sekali lagi ya, aku nggak akan kasih gambarnya ke teman-teman, tapi teman-teman wajib cari sendiri bagaimana tadi blueprint gimana kira-kira tabernakel itu sama bagaimana pakaian imam. Imam itu ada dua, ada imam biasa sama imam besar. Kalau imam besar itu ya aku kasih gambarannya, jadi dia ada bel. Nah terus yang menarik perhatian adalah di bagian dadanya si imam besar itu kayak ada semacam kotak. Dan di dalam kotak itu tuh ada batu 12 biji. Nah batu 12 bijinya itu melambangkan, jadi dalam satu batu pun ada tulisan dari suku-suku Israel. Karena suku Israel kan ada 12, jadi masing-masing batu itu melambangkan masing-masing suku di Israel. Jadi Iron Man aja kalah ya teman-teman. Kalau Iron Man kan cuma punya satu nih. Kalau imam besar ada 12. Tuh keren nggak? Kurang keren apa coba? Nah itu pakaian imam besar. Kalau pakaian imam yang biasa itu kalau seingat aku warnanya putih-putih. Nah itu juga PR-nya teman-teman ya untuk cari bagaimana sih pakaian imam pada waktu itu. Nah jadi tuh intinya banyak banget hal-hal rinci dalam pasal-pasal ini yang sangat penting untuk mengetahui bahwa banyak banget tuh hal-hal simbolis. Aku tahu sih pasti teman-teman waktu baca Keluaran gitu ya, terutama pas bagian di sini itu kayak boring banget karena semuanya tuh detail dan itu tuh teknis banget, kayak misalnya haruslah pakai ini atau terbuat dari ini, terbuat dari itu, dan itu tuh wah panjang gitu ya, dan kayak kita pasti mikir kesannya ngapain sih baca ini, kayak gue nggak peduli gitu, kayak kayak nggak penting banget, terus bosen banget gitu. Tapi teman-teman tahu nggak sih, kayak pernah bayangin, ini aku juga aku dapat hal ini tuh waktu aku waktu aku persiapan materi ini, terus aku searching setiap kata-kata atau setiap kalimat yang ada di dalam Alkitab itu semuanya sudah disortir dan itu tuh benar-benar pilihan Tuhan. Nah teman-teman bayangin kenapa Tuhan insist untuk masukin detail-detail ini ke dalam Alkitab. Sedangkan waktu penciptaan aja Tuhan cuma kasih 1-2 pasal kan di Kejadian, kayak pada hari pertama menciptakan ini, pada hari kedua menciptakan ini. Tapi kenapa waktu Tuhan suruh Musa itu untuk membangun tabernakel, dia tuh bener-bener detail, kayak haruslah dari bahan ini, haruslah itu gitu. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu, pasti ada meaningnya. Kenapa sih Tuhan mau taruh ini tuh di dalam Alkitab gitu? Kenapa Tuhan sampai butuh banyak pasal untuk menjelaskan bagaimana tuh tabernakel tuh harus dibuat? Nah ini tuh ada kaitannya banget teman-teman. Jadi
konsep tabernakel ini, kalau teman-teman tahu, jadi kenapa tabernakel itu dibuat? Itu kan sebagai kemah suci, dan mereka harus mempersembahkan korban bakaran, yaitu kebanyakan anak lembu kan, domba gitu. Nah, ini benar-benar berkaitan banget sama kenapa alasan Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Kenapa? Kalau teman-teman tahu ada lagu kan yang Yesus domba Allah. Nah, kenapa domba? Nah, disinilah jawabannya teman-teman. Jadi teman-teman, aku juga encourage kita untuk ikut program untuk baca Alkitab. Jadi walaupun boring kah, walaupun kayak aduh males, aduh capek, tapi percaya teman-teman kalau Alkitab itu nggak pernah sia-sia. Semua yang ditulis di dalam Alkitab itu membantu kita untuk mengenal one step closer to God, mengenal Tuhan, apa sih yang Tuhan mau sebenarnya di dalam hidup setiap kita. Nah, jadi semua simbol-simbol kayak ada bunga, malaikat, emas, dan perhiasan itu ingetin kita pada Taman Eden ya. Kayak suatu tempat di mana Allah dan manusia itu bisa hidup bersama-sama di dalam keintiman. Bisa dikatakan tabernakel ini seperti Taman Eden portable. Ini aku baca dari salah satu sumber. Jadi tabernakel itu seperti Taman Eden portable. Ini adalah tempat di mana Allah dan umat Israel bisa hidup dalam kedamaian. Nah, teman-teman tapi tahu gak? Jadi baru aja kan nih kita Tuhan membuat perjanjian. Udah gitu Tuhan kasih nih blueprint desain tabernakel. Israel, ya setuju Tuhan, aku mau mengikuti perintah Tuhan. Di pasal 32 Israel melanggar perjanjian. Yuk, sama-sama kita mau buka pasal 32, Keluaran 32. Aku bacain buat teman-teman ya. Tapi aku bacain gak akan panjang, aku akan bacain dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Jadi anak lembu emas, judulnya anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatkannya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah kepada mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya."
Jadi ketika Musa di atas gunung untuk menerima blueprint tabernakel, itu jauh di bawah perkemahan umat Israel kehilangan kesabaran. Seperti yang tadi yang sudah aku bacain ya. Jadi umat Israel mendesak Harun untuk membuatkan anak lembu emas. Karena apa? Karena umat Israel bingung nih, kok Musa lama banget ya. Jadi karena mereka udah nggak sabar, akhirnya mereka suruh Harun, udah bikin deh anak lembu emas supaya bisa kita sembah nih. Nah di situ tuh baru aja padahal nih ya, mereka dikasih 10 perintah Allah kan. Israel sudah melanggar berapa perintah teman-teman? 2 perintah Allah. Yang pertama dan yang kedua. Jangan ada Allah lain padaku, dan jangan menyembah, intinya patung apapun berhala itu ya. Nah Allah itu mengetahui apa yang sedang terjadi di bawah. Awalnya tuh Allah udah kayak marah dan sakit hati. Allah bilang sama Musa kalau dia mau menyelenyapkan bangsa Israel. Tapi Musa berkata, kayak pertama-tama menghancurkan bangsa Israel itu sama artinya tidak memenuhi janjinya kepada Abraham. Jadi ceritanya di sini Musa itu rayu-rayu Tuhan lah, kayak ayolah Tuhan, kayak jangan sampai Tuhan menghancurkan bangsanya sendiri. Terus Allah itu, karena Allah adalah Allah yang maha kasih dan penuh sabar, Tuhan menerima bujukan Musa dan akhirnya Tuhan mengiyakan. Tetapi Allah tetap menjatuhkan hukuman terhadap penyembah berhala. Nah ini ya poinnya. Jadi ia mengampuni Israel atas bangsa, dan Tuhan akan berjanji akan memperbaharui perjanjiannya. Tetapi Tuhan tidak menghilangkan hukuman dari orang-orang yang bersalah tersebut. Nah Tuhan itu di sini kita bisa simpulkan kalau Allah itu maha pengasih dan penyayang. Dia itu panjang sabar, setia pada perjanjiannya. Dia mengampuni kesalahan, tapi tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Nah, ingat sama yang tadi aku udah bilang juga teman-teman. Jadi kenapa Tuhan itu seperti itu? Karena Tuhan itu adalah Allah yang maha suci. Allah yang suci tidak akan pernah bisa bersama dengan manusia yang penuh dengan dosa. Makanya dari situlah kita tahu bahwa 2000 tahun yang lalu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia relakan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib demi menebus dosa kita. Demi apa teman-teman? Demi supaya hubungan kita dengan Allah itu bisa kembali terjalin dengan baik. Kita bisa bersama-sama dengan Allah nanti saat kita sudah nggak ada lagi di dunia ini. Nah itu adalah kasih terbesar yang Allah bisa berikan buat kita. Jadi kembali lagi teman-teman, aku mengajak kita untuk tetap semangat baca Alkitab. Seperti yang aku bilang, kayak Tuhan itu udah begitu baik sama kita. Kayak di Alkitab ini semuanya udah tertulis, kisah-kisah semuanya kayak apa sih sebenarnya yang Tuhan itu mau sampaikan ke kita. Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan, sudah seharusnya dan sewajibnya kita pun juga mengikuti perintah-perintah Tuhan. Nah, gimana caranya kita mau mengikuti perintah Tuhan kalau kita aja nggak pernah tahu apa sih perintah Tuhan? Nah, semuanya itu ada di sini. Jadi aku sekali lagi mau mengajak kita, teman-teman, aku tahu sih ini benar-benar gak mudah, karena aku sendiri pun juga tahu baca Alkitab itu nggak mudah gitu. Tapi karena ya itu tadi banyak banget hal-hal detail yang kita nggak mengerti. Tapi kita guru-guru sekolah minggu di sini open banget, kalau teman-teman punya pertanyaan atau gak ngerti atau apa, bisa banget tanya ke kita-kita. Oke, sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman yang telah dilakukan. Ya Bapa, mulut hamba di sini sudah selesai untuk memberitakan, tapi biarlah firman Tuhan tersebut bisa menggaung di hati setiap murid-murid di sini ya Bapa, setiap anak-anak sekolah minggu, supaya kami bisa lebih lagi mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dengan kami mau lebih sungguh membaca firman Tuhan, mendisiplinkan diri kami untuk membaca, walaupun kami tahu Tuhan ini tuh gak mudah, kami tuh terkadang malas atau kami terkadang banyak PR, tapi Tuhan pimpin kami supaya kami bisa memiliki hati yang haus dan rindu akan firman Tuhan, karena Engkau juga telah begitu baik buat kami ya Bapa. Kami berdosa, berapa kali pun kami berdosa dan terus mengulangi dosa-dosa tersebut, tapi Engkau tetap mencintai kami. Ya Bapa, inilah permohonan dan doa kami, biarlah Engkau yang boleh
Mengampuni kami juga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu guys.